Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak dongeng ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara dongeng walaupun melalui udara. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk silaturahim kita bersama. Sejak tadi malam sampai tadi siang, Aki itu kebanjiran pertanyaan. Baik melalui WA, ya, Japrian, SMS dan lain sebagainya, terutama dari WA Juang Kencana provinsi, kabupaten, kota se-Jawa Barat. Ya, begini ceritanya. Mungkin mereka itu sudah nonton debat capres terakhir ya. Lalu pertanyaan yang dilontarkan itu, tanyakan ke Aki Rukman. Kenapa ke Aki Rukman? Wajah buruk tapi beriman. Kenapa materi atau isu kependudukan tidak masuk kepada debat calon wapres dan cawapres? Itu memang betul, Aki juga melihat begitu, Aki juga nonton ya begitu. Oleh karena itu, dulu kan kita menyebut berkampanye, ber-KIE, bersosialisasi tentang pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Itu kita selalu cerita. Nah, sekarang memang kita sudah mulai sepi. Sepi dari hulu sampai hilir. Itu akibatnya akumulasinya seperti itu. Kita sudah tidak membicarakan lagi CBR di desa. Kita sudah tidak membicarakan lagi PTS, PTP, ya, tidak menceritakan lagi yang lain-lain yang berkaitan dengan perhitungan-perhitungan kependudukan. Akibatnya para kepala desa salah menghitung jumlah rata-rata kepadatan, tidak tahu perhitungan CBR dan lain sebagainya. Itu semuanya akumulasi. Sehingga tidak salah, tidak aneh kalau tadi malam pada saat debat cawapres dari capres dan cawapres, dari awal yang sudah kelima kali itu tidak ada bahasan ke situ. Itu ya, itu akumulasi. Yaitu akumulasi dari KIE, akumulasi dari advokasi yang melahirkan kepedulian. Itu kan tadi malam itu sepertinya itu adalah tidak peduli berjamaah. Berjamaah tidak pedulinya. Ya. Padahal berwawasan kependudukan ini, pembangunan berwawasan kependudukan ini kita lontar di mana-mana. Siapa yang berjamaah tadi? Pertama KPU. KPU tidak ada menyinggung materi tentang kependudukan. Yang kedua, siapa? Panelis. Panelis itu padahal di situ ada, ya, Aki lihat itu koordinatornya itu Pak Imam Prasojo, sosiolog itu. Itu adalah tim kita, tim BKKBN. Beliau berjuang sampai ke mana? Ujung Kulon, sampai ke Baduy. Itu dia memperjuangkan tentang KP. Tapi tadi tidak peduli. Zamannya Pak Giri itu Aki sering ketemu di BKKBN. Di ruangannya Pak Kepala. Itu ya. Jadi kita itu sudah mulai. Siapa lagi? Tim ahli dari masing-masing paslon. Tidak ada yang mengingatkan. Padahal ini coba mungkin tidak akan menjadi suara itu pikirannya. Ya. Padahal semua yang dibahas di dalam debat-debat itu adalah masalah-masalah kependudukan, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, tenaga kerja. Itu semuanya itu adalah masalah kependudukan, tapi tidak menjurus ke masalah kependudukan. Tidak disebut
bahwa kita sudah 230 juta dengan TFR sekian. Nggak ada. Malah tidak ada bonus demografi pun di situ. Jadi kepedulian itu sebetulnya adalah ada pada hasil dari kita berjuang. Ini yang eling malah siapa? Yaitu kita. Para juken yang ingat kepada Aki. Malah nggak ada. Pak Camat ya, atau yang masih aktif. Tidak ada yang japri ke Aki. Mungkin juga dalam hatinya ada menyesal. Tapi ini yang Aki rasakan itu adalah dari kawan-kawan kita yang dulunya itu berpikir seperti itu. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita tidak terjadi ini. Karena segala sesuatu itu ada akibat, ada penyebab. Ada hilir, ada hulu ya. Itu sebab akibat itu karena kita tidak membesarkan isu-isu kependudukan, maka ini menjadi sepi. Padahal sebenarnya kependudukan, termasuk stunting. Jadi kita itu, kalau Pak Suryadi suka ingat ya, almarhum tuh, Pak Suryadi yang sekretaris di kita dulu di BKKBN dan di DP3 AKB, kita itu jangan bekerja di wilayah akibat, tapi harus bekerja di wilayah penyebab. Tidak disebut penyebabnya. Tiba-tiba kekurangan rumah sakit, tiba-tiba harus mengirim dokter ke luar negeri. Itu tidak disebut untuk apa. Ya, terus digitalisasi dan lain sebagainya. Itu semuanya itu akibat wawasan yang masuk kepada pimpinan kita. Siapa ya yang cocok berpikir kependudukan? Tiga-tiganya tidak ada. Atau paling tidak mungkin ada sedikit ketakutan. Kalau cerita kependudukan, ke cerita KB, ada mungkin pro kontra. Padahal kalau kita hitung, kalau dia menyebut bahwa kebijakan kependudukan itu akan menjadi dasar daripada seluruh pembangunan, mungkin jajaran BKKBN, kita berjuang kepada paslon yang menceritakan itu. Jadi Aki kemana pilihannya? Aki mah sudah ada dalam hati lah begitu. Kira-kira itu saja dulu bahwa kepedulian ini kita tumbuhkan kembali. Orang itu akan selalu berjuang kalau dia ingat, kalau dia merasa penting, kalau dia paham. Kalau tidak paham, blank semuanya ya. Dulu kan waktu Aki di pusat dengan Pak Andi Ismoyo, itu Kabid Aki waktu di advokasi, 2009 itu kan pemilu, 2008 awal itu akhir lah begitu. Timnya sudah pergi ke partai-partai, menanyakan tentang bagaimana visi misi, dan beberapa partai di situ membuat statement supaya para calonnya dipilih oleh rakyat. Karena apa? Karena kependudukan. Jadi kita membantu. Kita bilang kalau partai Bapak itu ada visi misi kependudukan, kami akan membantu berkampanye bahwa Bapak peduli terhadap pendudukan dan KB. Begitu. Banyak malah yang ketuanya membuat statement. Itu Aki masih ingat ya. Beberapa lah. Ada yang sekretaris jenderalnya dan lain sebagainya. Itulah kawan-kawan sekalian. Jadi kita itu jangan merasa bahwa dulu itu jelek. Jadi ada dasar-dasar yang hingga akhir hayat ini pun kita harus tetap terbawa. Bukan metodenya, bukan tekniknya, bukan teknologinya, tapi pakemnya yang sekarang sudah mulai hilang. Ya, karena itulah tidak menjadi ucap palemekan. Orang Sunda bilang, ucap palemekan itu menjadi cerita, menjadi obrolan sehari-hari. Mari kita bangkitkan kembali bahwa kependudukan merupakan dasar daripada pembangunan bangsa dari sektor apapun. Kita tahu kan? Sampai di mana tuh yang berbicara begitu? Di salah satu negara menceritakan kalau penduduk lebih dari 80 juta kita akan kekurangan air. Tidak disebut di Indonesia. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan ke depan tidak begitu ya. Nuhun para juken, para sepuh, karena kita masih menerima pensiun yang insya Allah katanya akan naik, kita tetap peduli dan ingat kepada pekerjaan dan habitat kita masing-masing. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.